Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Kultum Ramadan Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, ada satu persoalan penting dalam konteks wakaf, yaitu boleh tidak mengganti tanah wakaf, ibdalul waqfi. Ini persoalan yang menjadi perdebatan sengit antar pandangan berbagai madhab. Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, founder madhab Syafi'i, mengatakan tidak boleh mengganti tanah wakaf, karena yang takhilul milku ilallah, tanah atau harta yang sudah diwakafkan, kepemilikannya kemudian berada di dalam kekuasaan dan otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tanah wakaf itu rusak, pandangan Imam Syafi'i akan dikuasai oleh mauquf alaih atau pihak yang menjadi sasaran dari wakaf itu, tetapi mauquf alaih misalnya fakir miskin, yatim, tidak boleh menjual atau menghibahkan, harus tetap dikelola semampunya yang manfaatnya kembali kepada mauquf alaih sendiri. Yang kedua, mazhab Imam Abu Hanifah punya pandangan yang sangat detail. Pandangan mazhab Imam Abu Hanifah yang pertama, jika pergantian itu, ibdalul waqfi itu, pergantian tanah wakaf itu disyaratkan oleh wakif, maka diperbolehkan. Artinya ketika orang yang mewakafkan itu sudah bilang ketika terjadi apa-apa maka tanah wakaf ini bisa diganti dengan tanah lain yang lebih baik, maka tentu boleh karena mendapat izin dari wakif. Yang kedua, ketika tidak mendapat izin dari wakif, tetapi tanah yang diwakafkan itu mengalami kerusakan dan dikhawatirkan tidak bisa dimanfaatkan, maka boleh mengganti tanah wakaf itu dengan tanah yang lebih baik atau yang kualitasnya sama. Yang ketiga, kata mazhab Imam Abu Hanifah, ketika harta wakaf itu tidak mendapat izin dari wakif dan masih bisa dimanfaatkan, artinya tidak rusak, maka menurut pendapat yang paling sahih, al-ashah, yang paling objektif, yang paling benar, tidak boleh mengganti tanah wakaf itu karena masih bisa dimanfaatkan sesuai dengan syartul waqif, ketentuan perjanjian yang disampaikan oleh orang yang berwakaf. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana pandangan Imam Malik? Imam Malik berkata, jika wakaf itu bergerak seperti mobil, sepeda motor dan lain-lain, maka boleh diganti dengan yang lebih baik atau yang setara. Tetapi kalau wakaf itu permanen seperti tanah, diperuntukkan untuk masjid misalnya, maka mazhab Malik melarang untuk mengganti tanah wakaf itu. Yang keempat, ini pandangan yang sangat fleksibel, yaitu pandangan Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hanabilah, mengatakan boleh mengganti tanah wakaf jika ada dua faktor. Yang pertama adalah hajah, ada kebutuhan. Yang kedua ada kemaslahatan. Ketika mengganti tanah wakaf itu karena hajat, karena ada kebutuhan, misalnya tanah yang dibangun masjid tidak memadai dan tidak mungkin diperluas karena samping kanan kiri sudah ada rumah, maka boleh menjual tanah masjid itu kemudian dibelikan di tempat lain yang lebih baik, yang lebih luas, yang lebih bisa memadai jumlah orang-orang yang berjamaah di masjid itu. Yang kedua, ketika mengganti tanah wakaf itu menurut Imam Ahmad bin Hambal karena ada kemaslahatan, lil maslahah, maka menggantinya harus lebih baik daripada tanah atau harta wakaf yang pertama. Jika menggantinya karena ada hajat, minimal kualitasnya harus setara. Misalnya membeli mobil
maka mobilnya harus setara dengan mobil yang pertama. Tetapi karena kalau alasan lil maslahah, kemaslahatan, maka disyaratkan oleh Ahmad bin Hambal harus kualitasnya lebih baik daripada yang pertama. Para pemirsa yang berbahagia, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmah, kata Nabi, sabda Nabi. Maka di dalam respon berbagai macam kasus tukar guling tanah wakaf misalnya, maka kita bisa mengambil berbagai pandangan mazhab itu. Ketika itu dalam keadaan darurat, tanah yang diwakafkan itu sudah tidak bisa difungsikan, masjid yang ada itu ditinggalkan masyarakatnya misalnya, maka pandangan mazhab Abu Hanifah bisa digunakan, atau pandangan Imam Ahmad bin Hambal bisa digunakan dengan syarat harus kualitasnya sama atau lebih baik, dan semua itu dalam rangka idamatu maknal wakfi, mengabadikan fungsi atau makna dari wakaf, yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat Islam dan bangsa ini pada umumnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.